Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 7, ayat yang pertama sampai 24. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu itu, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air bah, ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya.
Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silahkan Ibu Sarma, Wahyu pasal 12. Bu Sarma, silakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu,
supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Sarma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Paul Zhang yang berjudul Gaza Tenggelam. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, saudara ya. Saudara, kita masih membaca Wahyu 12 ya, karena ini masih cerita tentang Nuh ya, 2 pasal ini ya. Pasal 6 dan pasal 7. Saudara, ketika Tuhan menyelamatkan ya, ketika Tuhan menyelamatkan Nuh ini, saudara ya, maka ada yang nggak selamat kan, ada yang nggak selamat, mereka mati semua, saudara ya. Dikatakan semua yang bernafas, itu semua yang bernyawa, nismat ruwahaya, semua yang bernyawa, saudara ya, itu mati semua, karena mereka nyawanya diambil semua, ya kan, nyawa ditutup semua kan, sehingga nyawanya itu, nafasnya itu, rohnya itu, ya diambil, hilang semua, saudara. Semua yang bernyawa yang di muka bumi ini, katakannya mati semua. Hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat, karena bumi ditenggelamkan. Ya, pertama, ya, pada penciptaan, ya bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian bumi diriset lagi ya, diriset lagi, hanya tinggal Nuh saja. Jadi pertama ada Adam, kedua ada Nuh, saudara ya, diriset. Kedua ada Nuh. Nah, ketika Tuhan meriset bumi ini, maka itu benar-benar seperti kiamat, saudara ya. Seperti akhir dari segala sesuatu. Makanya akhir zaman nanti, ya, ketika menjelang kerajaan 1000 tahun, dikatakan seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh, di mana orang-orang itu ya kawin-mengawinkan, mereka juga sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, tiba-tiba hari itu datang, saudara ya. Hari itu datang. Dan hanya orang-orang yang ada di dalam bahtera itu yang selamat, yang ada di dalam keselamatan, bersama dengan yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun dengan selamat ya. Yang lainnya ya dengan karu-karuan. Makanya kita orang-orang percaya ya, yang diselamatkan di dalam bahtera keselamatan anak domba itu, saudara ya, dalam Yesus Kristus, maka kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Terus, ya. Sedangkan orang-orang yang tidak selamat, orang-orang yang tidak diselamatkan, masuk dalam kerajaan 1000 tahun tapi sebagai rakyat jelata. Dan yang sebagai rakyat jelata ini nanti akan siap-siap ditentukan dari semulanya untuk masuk di dalam neraka, saudara ya. Sementara orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, oleh keselamatan anak Mesias ya, anak manusia itu ya, orang Yahudi juga ya, nanti orang Yahudi akan percaya, saudara ya. Di hari itu orang Yahudi percaya karena dia melihat Mesias yang sesuai dengan ininya mereka, yaitu yang menyelamatkan orang Israel, yang menyelamatkan Israel ya, saudara ya, yang menyatukan seluruh suku-suku Israel dari seluruh penjuru bumi. Itu akan terjadi ya. Nah, ketika masa itu tiba ya, orang-orang yang sudah memiliki hukum Allah di dalam hatinya, orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus dalam hatinya, ketika masa itu tiba, mereka tahu, saudara. Mereka mengerti, karena mereka sudah di dalam tracknya itu.
Ya, apakah yang lain nggak mengerti? Sebenarnya mereka bisa tahu, bukannya nggak bisa tahu. Tetapi karena mereka tidak ada di dalam track-nya itu, mereka mempercayai yang salah. Seperti Anda, ya, kalau naik kereta punya tiket yang benar, maka di tiketnya itu ada keterangannya yang lengkap. Kalau Anda punya tiket yang salah, maka Anda punya keterangannya yang salah. Anda naik pesawat yang lain, yang Anda baca ya pesawatnya orang lain, ya, yang benar pesawat lain yang tidak menuju kepada tujuan Anda. Semua keterangan itu tuh ada, saudara. Jadi Anda mau selamat, mau ikut yang mana? Mau ikut Muhammad, selamat, ya Anda ikutlah sana Muhammad. Ya dengan segala janjinya. Anda harus teliti, baca yang teliti, janjinya apa saja. Ya, Anda harus teliti ya, janjinya Muhammad itu apa saja. Janji Anda mau ikut Buddha, Anda harus teliti janjinya Buddha apa saja. Ya, dan itu akan terjadi sesuai dengan kitabnya mereka. Ya, saudara ya, sesuai dengan kitabnya mereka. Saya sudah membaca beberapa kitab, ya saudara ya. Anda harus teliti benar-benar. Kitab itu ditulis sebagai panduan bagi umatnya. Muhammad menulis kitab, semua agama-agama di dunia itu menulis kitab bagi umatnya, termasuk kita. Tuhan sudah memberikan kitab itu, Tuhan kita, bukan Tuhannya mereka, karena Tuhan kita dengan Tuhan mereka berbeda. Ya, Allah yang kita sembah dengan Allahnya mereka beda. Sudah memberikan kepada kita manual booknya kepada kita. Kita harus ikutin manual booknya itu, saudara. Nggak boleh meleset. Jangan kamu ikut Tuhan Yesus, baca manual booknya mereka, terus ada cocokmologi mau digatuk-gatukin. Siapa itu? Saya kadang-kadang kalau ngeliat apologi suka kutip-kutip Al-Quran buat benerin Tuhan Yesus, saya gedek-gedek ya. Kamu ini ikutnya siapa sih kamu yang kamu ikutin? Saudara akan mendapatkan keterangan-keterangan yang salah, nanti akan bingung. Makanya saya suka mencela, ya. Suka mencela orang-orang yang suka mencampur adukan kitab-kitab ini ya. Saya bilang nanti kamu akan sesat nanti. Nanti kamu akan bingung sendiri. Akan terjadi kebingungan teologis. Nggak nyambung semuanya. Ada beberapa orang bahkan sudah sekolah, sudah mengerti bahasa Ibrani segala macam ya, tapi masih suka gotak-gatukin Al-Quran segala macam ya. Tak bilangi kamu ya kalau gotak-gatukin begitu. Kamu nanti suatu ketika akan terperangkap dan kamu kan bingung sendiri. Apa yang kamu pikir? Rasanya aku bacanya ini kok. Enggak lah, enggak ada di situ. Percaya saya, itu ada di sana. Jadi saya nggak tahu itu ada di sana apa enggak. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang itu suka lupa. Yang dia baca yang ini dari mana saya dulu baca ya. Saya saja baca banyak buku saja. Saya dulu baca di buku yang mana ya. Ada pernyataan ini. Ya kan? Tetapi kalau kita punya satu pegangan, ya, yaitu Alkitab. Alkitab kita dengan Alkitabnya orang Yahudi sama. Nah, karena kita orang pagan, bukan orang Yahudi, maka ada tambahan perjanjian baru. Orang Yahudi punya Talmud untuk mengerti perjanjian lama, dijelaskan sama guru-guru mereka. Kita punya perjanjian baru, perjanjian lama dijelaskan oleh guru-guru kita, para rasul, ya, oleh Yesus dan para rasul. Perjanjian lama itu dijelaskan oleh Yesus dan para rasul di dalam perjanjian baru. Sedangkan orang Yahudi, karena mereka orang Yahudi, maka perjanjian lamanya dijelaskan oleh guru-guru mereka juga, rabi-rabi Yahudi di dalam Talmud. Anda bacalah Alkitabnya yang sama. Jadi jangan Anda ngambil dari Al-Quran. Jadi Anda jangan kayak orang bingung mencari kebenaran dari mana-mana lalu dicampur, dikocok jadi satu. Mereka akan hidup dengan kebenarannya mereka sendiri, ya, dan mereka akan mendapat janjinya mereka sendiri. Kalau hati kan, kalau Allahnya mereka selamat, kalau Allahnya mereka lolos dari penghukuman, kalau para Allah ini lolos dari penghukuman, ya kan? Karena Yesuslah yang akan mengadili para malaikat, para Allah, ya. Yesuslah yang akan mengadili, ya. Tapi jangan lupa, kita orang percaya juga yang akan mengadili para malaikat, ya saudara ya. Kita orang percaya akan mengadili para malaikat loh. Ya. Jadi Anda jangan dibingungkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Fokus saudara baca Alkitab. Anda yang belum selesai belajar bahasa Ibrani, Anda yang belum selesai,
belajar bahasa Yunani, nggak usah lah sok-sokan pakai bahasa Arab lah. Ya, nggak usah. Kecuali Anda yang terakhir dari Islam, udah belajar ngaji. Tapi itu pun kalau Anda sudah masuk ke sini, udahlah, forget it. Ya, nggak usah dikotak-katik katuk, nanti Anda bingung sendiri. Tekunin baca Alkitab, waktumu kan terbatas. Anda nggak usah baca-baca yang Al-Quran segala macam. Kecuali kamu adalah seorang teolog seperti saya, yang kita harus belajar banyak hal untuk kita mengajar. Tapi kalau Anda bukan seorang teolog, waktumu untuk membaca Alkitab saja sudah habis. Anda kudu bekerja, Anda kudu ini, kudu itu. Ya, habis. Jadi fokuslah membaca Alkitab. Waktu yang luang itu membaca Alkitab, saudara ya. Bacalah Alkitab dengan rajin, dengan tekun, dengan teliti, satu persatu. Itu saja waktumu nggak bisa, waktumu terbatas. Ada yang sampai ikut IQS Bible College ya, padahal dia sudah dokter, sudah pengusaha, sudah orang karir, ya ada direktur di perusahaan. Ya, waktu yang terbatas itu digunakan untuk belajar sebaik-baiknya. Ya, karena ternyata banyak yang harus dipelajarin dari Alkitab kita, kalau Anda benar-benar ingin belajar. Tapi kalau Anda terus banding-bandingkan, ini kayak orang bingung. Ingat, tadi ya, Anda punya tiket ya Garuda, ya tujuannya ke Belanda. Ya sudah, pakai tiket itu Garuda tujuan ke Belanda. Tiketnya Garudanya nomor berapa, itu tiketmu, saudara. Jangan sampai nanti kamu nyasar perginya ke Arab. Jangan sampai kamu nyasar Garudanya perginya nanti malah ke Gaza. Kacau nanti. Jangan, saudara ya. Anda punya tiket KLM, ya sudah pakai KLM. Anda punya tiket pakai Cathay Pacific pergi ke Hong Kong, ya sudah. Kamu pegang tiket itu, jangan kamu campur dengan tiket yang lain. Bacalah tiketmu itu dengan seksama, supaya kamu tahu apa yang tertera dalam tiket itu. Kamu harus ngerti. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata, ya, dalam Matius 24, seperti hari Nuh, sama, kita nanti ngerti, saudara. Karena kita membaca dengan baik tiketnya kita sendiri. Ya, kita baca baik-baik tiketnya sendiri. Tapi kalau Anda tidak baca baik tiketmu sendiri, maka kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti kapan hari dan saatnya ketika sudah datang tanda-tandanya, kamu nggak ngerti. Karena Anda bingung dengan kitabnya orang lain. Nah, saudara, ketika bumi itu ditenggelamkan, ya, ketika bumi itu nanti mengalami penghukuman yang luar biasa dari Tuhan, ya, kesengsaraan yang luar biasa. Kita ini masih ada di bumi, saudara. Kita mengalami tekanan, kita mengalami persekusi yang luar biasa. Ya, tetapi jangan takut. Ya, Tuhan akan lindungi kita. Sama seperti Israel ada di Mesir. Orang Mesir mengalami bencana. Orang Israel melihat anak sulung mati, tapi mereka tidak mengalami. Orang Israel mengalami hujan, es, gelap 3 hari 3 malam, bara, ya, segala macam ya, malak pikat. Lihat nyamuk, mereka melihat, tapi mereka tidak terkena. Hukuman-hukuman di dalam Wahyu itu ya, di dalam 6 meterai dan 7 sangkakala, 6 sangkakala itu adalah hukuman-hukuman di Mesir, saudara. Ya, hanya menjadi ekstrim, dibuat ekstrim. Seperti kejadian Mesir, tapi itu seluruh dunia, bukan hanya Mesir saja yang mengalami. Artinya itu benar-benar wabah, benar-benar pandemik, ya, benar-benar sebuah bencana dunia. Karena apa, saudara? Karena dunia sudah tidak bisa lagi menahan ekosistemnya, habitatnya pecah, saudara ya. Habitat itu rusak semuanya. Dan terjadi bukan evolusi bagi makhluk-makhluk itu, tapi revolusi yang luar biasa. Penyakit yang menjelma dengan sekejap mata. Binatang-binatang yang tiba-tiba berevolusi, serangga-serangga yang tiba-tiba berevolusi dengan sekejap mata. Ya, karena bahan-bahan kimia, manusia menciptakan bahan kimia yang aneh-aneh dan membuangnya ke bumi. Ya kan? Jadi siapa yang menenggelamkan dunia ini sebenarnya? Apakah Tuhan? Bukan, manusia sendiri yang menenggelamkannya. Ya kan? Sama seperti zaman Nuh. Mau pikir Tuhan yang jahat. Ya, saya pernah, orang Belanda marah sama saya ya, orang karismatik di Belanda itu ya. Saya bilang, ada orang bertanya sama saya, kenapa Tuhan menghukum ya? Mana ada Tuhan menghukum, ini begitu. Itu narasinya, Tuhan menghukum.
Tapi sebenarnya manusia lah yang menghukum dirinya sendiri. Wah, orang Belandanya ini marah. Ini tulisannya menghukum Tuhan. Kamu harus belajar. Ini kan perjanjian lama. Mereka yang nulis adalah para rabi dengan metodenya mereka. Caranya, makanya disemakan. Contohnya, Yakub bergumul dengan Allah di dalam kitab Kejadian. Lalu Hosea menjelaskan, oh ternyata yang dimaksud adalah malaikat Allah. Dijelaskan. Ya, jadi para rabi ini menjelaskan. Hosea ini rabi ya, seorang terpelajar yang sekolah Torah. Para nabi di zaman dulu itu sekolah ya, sama seperti para rabai, para guru sekolah, saudara ya. Jadi mereka tahu maksudnya begini. Makanya ada oral Torah, ada Torah yang ditulis, ada oral Torah yang behind skin-nya. Nah, para rabi itu menjelaskan Hosea itu adalah bagian dari oral Torah. Nah, saya menjelaskan begitu orang marah, saudara ya. Nah, itu tadi ya. Kamu Alkitabmu sendiri aja kamu nggak paham. Ya, nanti Anda akan melihat Abraham dicobai. Loh, katanya Tuhan tidak mencobai. Gimana sih? Nah, itu tadi. Kamu harus mengerti mengapa narasinya seperti itu, mengapa dijelaskan oleh Yakobus bahwa Allah tidak mencobai. Karena ternyata dalam oral Torah itu seperti itu, saudara ya. Ditulis sebuah narasi yang menunjukkan bahwa Tuhan yang menghukum, Tuhan marah, Tuhan yang cemburu, Tuhan yang memukul manusia, Tuhan yang mengirimkan penyakit, Tuhan yang mengirimkan orang-orang Amalek datang, Tuhanlah. Supaya manusia mengerti bahwa Tuhanlah alam semesta ini yang melakukan sesuatu, itu karena manusia melanggar hukum-hukumnya. Nah, itu saja orang tidak mengerti kaitannya. Lalu dia berpikir Tuhannya kejam, perjanjian lama. Padahal dia memahaminya dengan cara yang salah. Para rabi Yahudi sendiri tidak memahami Tuhannya menghukum yang kejam begitu, saudara ya. Mereka melihat, ya, oh itu adalah tangan Tuhan. Yang disebut dengan tangan. Apakah Tuhan punya tangan? Ya bukan. Apakah El itu punya tangan? Oh, itu ruah. Allah adalah roh. Semesta alam ini. Kamu berikan apa ke semesta, kamu langgar hukum semesta alam, semesta itu akan membalik. Karena apa yang kamu tabur, kamu akan tuai berkali lipat, saudara. Semua yang kamu tabur, kamu nanam padi, nabur padi satu, kamu akan nuai. Mungkin 100 butir. Kamu nanam 1 hektar, kamu nabur ya, mungkin 100 kilo padi, kamu akan bisa panen 1 ton, saudara ya. Bisa panen 10 ton itu kamu. 100 kilo itu kan 1 karung besar. Kamu sebar di sawah. Kamu bisa panennya 10 ton itu, saudara. Ya, bisa panennya 10 ton itu. 100 kali lipat katanya firman Tuhan ya. Benih yang bertumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Termasuk kejahatan yang kamu tabur. Itulah yang disebut dengan Tuhan menghukum. Itulah yang disebut dengan Tuhan memberkati. Nah, hukum-hukum ini kita kudu ngerti. Itu semua ada di dalam Alkitab kita. Makanya kita pasti akan ngerti kapan Tuhan itu termasuk pencobaan dalam hidupmu. Nah, di kelas profetik itu nanti kita ajari ya. Tidak ada babnya khusus di kelas profetik ya. Kita belum masuk ke sana. Bahwa sebenarnya kita tahu loh. Ketika kita masuk di dalam pencobaan, selesainya kapan, mau bagaimana kita ngerti, saudara. Ya. Makanya ada nabi-nabi, ya ada orang-orang yang beri karunia, dia tahu kamu akan berakhir sekian lama pencobaannya. Kamu akan mengalami ini. Dia bisa tahu. Karena ada pola di dalam semesta alam ini yang ditulis di dalam Alkitab, diajari polanya, saudara. Makanya ada angka-angka, kalau belajar Kabalah itu ya, ada angka-angka, saudara. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita angka-angka itu. Ya, apa yang Yesus ajarkan dengan di dalam pengajaran orang Yahudi itu sama, saudara ya, polanya. Yesus mengajarkan angka-angka itu seperti Paulus, Petrus, para rasul juga mengerti angka-angka itu. Karena angka-angka itu bukan rahasia, saudara, sebetulnya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa dalam Matius 24, tanda alam, tanda alam kamu bisa mengerti. Kenapa tanda zaman kamu tidak ngerti? Karena kamu tidak tahu rahasianya yang ada ditulis. Padahal rahasia itu terbuka dengan jelas di dalam Alkitab kita. Hanya kamu tidak membacanya dengan teliti. Tarik aja begitu, kamu sibuk baca Al-Quran. Gimana? Tiap hari baca kitab suci, tapi kitab sucinya agama orang lain.
Gimana sih? Makanya jadi botol kamu. Jangan ya. Ketahuilah rahasia firman Tuhan itu semuanya ada di dalam kitab suci kita, saudara. Ya, semuanya. Ya, maka kamu kan bisa mengelola alam ini. Mengelola. Kan firman Tuhan apa? Kejadian 1 ayat 28. Taklukkanlah bumi, kuasailah. Mau kamu mengeringkan bumi atau kamu mau tenggelamkan bumi? Kamu mau mengeringkan Gaza atau kamu mau tenggelamin Gaza, saudara? Ini saking pinternya ya orang-orang Israel ya. Dia bilang kalau mau nenggelamin Gaza itu ya nggak pakai sebulan, cuma beberapa hari saja selesai untuk nenggelamin Gaza itu, saudara ya. Beberapa hari selesai dengan teknologi yang mereka punyai. Nah itu sama, saudara ya. Sebenarnya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita kelola dengan baik. Kelolanya dengan cinta atau dengan kebencian. Bagaimana cara kamu mengelola dengan cinta atau kebencian? Semua manualnya ada di dalam Alkitab. Bacalah setiap hari dengan rajin, dengan hati yang aletheia, dengan hati yang tulus, dengan hati fah, berharap kepada Tuhan dengan cinta, saudara. Nanti kamu tahu, ketika masa-masa pencobaan itu datang, ketika masa-masa sulit datang, kamu bisa tenang, saudara. Kenapa orang tidak takut? Karena dia tahu. Kalau orang tahu ini jalan menuju kemana, walaupun gelap dia nggak takut. Tapi kalau dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan itu nggak takut dia. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gimana? Ya takut, saudara. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu nggak takut. Ya kan? Kalau dia tahu, saya berjalan, saya tahu ada Tuhan beserta, dia nggak takut. Tapi dia tidak tahu kalau Tuhan beserta. Dia tidak tahu kalau dia akan sukses, maka dia takut. Kalau dia sudah tahu dia pasti bisa, dia nggak takut. Ya, manual booknya kita, Torah, to end the target. Ya, untuk memperlengkapi kita mencapai target kita. Manual booknya itu adalah Torah. Baca setiap hari dengan rajin, saudara. Sehingga kita tahu kapan saatnya kita harus begini, kita tahu kapan saatnya. Kita jangan lupa, aku nggak tahu. Enggak, kita tahu, saudara. Kita tahu. Karena ada manual booknya di sana. Ya, di dalam Torah kita. Di dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati.